Sahabat bola.com kembali lagi bersama Bola Break. Kita saat ini masuk ke segmen kedua. Nah, ini tadi kita masih ngomongin ada hubungannya dengan Erik ten Hag. Nah, kita lagi ngomongin pelatih sekarang nih. Dan yang menariknya adalah di akhir musim ini baru saja musim-musim berakhir di Liga Italia, Liga Jerman, Liga Spanyol udah bermunculan kabar-kabar bursa perpindahan pelatih yang menurut gua bahkan lebih menarik dari bursa perpindahan pemain, Bro Mek, ya kan? Nah, ini siapa aja Bro Mek yang menurut lu cukup mengejutkan lah sejauh ini di bursa perpindahan pelatih ini? Belum ada ya yang mengagetkan, bukan kaget sih, bisa ditebak yang Xavi Hernandez akhirnya dipecat juga sama Barcelona. Nah, ini terus Thomas Tuchel yang udah pasti. Terus gua rasa sih pada nunggu ini sih, pada nunggu mungkin beberapa hari sebelum Piala Eropa mulai itu udah bakal ada apa pelatih-pelatih baru nih, bursa transfer manajer itu lebih makin kenceng nih. Karena kan gue sempat bilang waktu itu ya, apa namanya, gue pernah sebut bilang bahwasanya perpindahan manajer ini bisa jadi efek domino nih. Jadi kayak replacing aja gitu. Misalnya, gue sih berharap, bukan berharap sih, isunya kan Chelsea setelah memecat Mauricio Pochettino, sebelumnya itu dibilang pelatuknya karena De Zerbi di-cut atau dipecat sama Brighton atau mundur entah apa gitu ya. Nah, gosipnya kan si Chelsea ini mau ngambilin mau rekrut si Enzo De Maresca. Zerbi. Iya waktu itu maksud gua, Ah, waktu itu kan ah. ternyata bukan, ternyata yang masuk malah Enzo Maresca. Enzo Maresca ini kemarin main di Leicester ya kalau nggak salah ya. Leicester ya, dia bawa Nah, Leicester promosi. ya, nah itu juga menurut gua cukup mengejutkan. Walaupun sebenarnya ekspektasi gua adalah eh, si De Zerbi yang ke Chelsea karena apa? Karena di Chelsea ini udah ada beberapa mantan pemain yang bermain. Ada anak Cucurella, terus si sama Moises Caicedo juga di situ. Ya, Jadi gue pikir Saicedo. udah pasti. Ya gue pikir De Zerbi yang situ, nggak taunya malah Enzo Maresca kayaknya cukup mengejutkan sih. Terus kalau di Liga Inggris memang belum ada banyak pergantian apa pelatih ya atau manajer ya, kecuali yang udah kan West Ham yang pecat David Moyes, bukan pecat ya, pecat lah bahasanya, yang muncul termination itu akhirnya gantinya Julen Lopetegui, mantan manajernya Wolf Wolves. ya. Yang lucunya lagi kalau ya kalau kalau kita sama-sama inget ya, Julen Lopetegui itu juga sebenarnya dipecat beberapa pekan sebelum Oh betul, dimulainya ya Liga musim Inggris ini tuh, ya, musim musim kemarin. ini ya. Ya, nah itu tuh gak banyak pemberitaan, media juga kurang coverage ke sana. Tapi yang gua baca-baca, jadi ada kurang kecocokan antara manajemen klub dengan Julen. Itu kayak berantem internal gitulah. Ada, ya biasa lah kalau di dunia pekerjaan itu kan ya keras ya menurut ya. Jadi apa namanya? Ya, jadi ada itulah intrik-intrik kayak gitu dan kita sebenarnya nggak tahu ada apa gitu bro. Dan sejauh ini sih ya paling baru Liverpool yang Iya, iya. Arne Slot gitu. Dan prediksinya kan katanya Arne Slot bakal bawa beberapa pemain dari Feyenoord ya buat main di Liverpool. Cuman gue nggak tahu siapa lah. Nah itu cuman itu akun-akun atau media-media yang Liverpool based yang memberitakan seputar Liverpool itu udah banyak prediksi starting line up-nya, itu udah banyak pemain-pemain Feyenoord tuh di situ tuh. Dan udah banyak gitu. Nah sejauh itu sih baru baru itu aja sih soal soal bursa Ya, pelatih bro. kalau gue justru ada yang menarik di Liga Italia ya. Kemarin sama-sama tahu lah setelah Juventus juara Coppa Italia. Ini kontroversi juga sih, bagaimana kan si Allegri akhirnya dipecat sama Juventus. Padahal itu di pemecatannya hanya 1 hari setelah Juventus juara Coppa Ya, Italia ya. ada apa Dan itu yang bro? menjadi nah ini yang menarik nih, yang dipermasalahkan oleh manajemen Juventus adalah saat itu bagaimana reaksi dari Allegri yang dinilai sangat buruk. Karena saat itu kan ada keputusan wasit lah yang dianggap merugikan Juventus, dan Allegri di situ dianggap klub sikap terhadap wasit, dan juga bagaimana dan sebelumnya dia bahkan sempat bertengkar dengan salah satu jurnalis juga ya, karena memang jurnalis ini mengkritik penampilan Hmm. Juventus. Dan karena sikap inilah akhirnya manajemen Juventus memecat seorang Allegri. Sama kasusnya seperti Moyes, karena kontrak yang sebenarnya masih panjang tapi harus diterminate ya, yang artinya Juventus nanti harus membayar kompensasi kan kepada Allegri. Dan yang lebih menariknya lagi adalah Juventus justru menunjuk seorang Thiago Motta nih sebagai pengganti Allegri. Dan gue sejujurnya sangat kaget bagaimana Thiago Motta menerima pinangan dari Juventus, karena menurut gue seharusnya ya, kalau gue jadi Thiago Motta, gue akan pilih bertahan di Bolonya karena musim depan
Bolonya akan tampil di Liga Champions, Bro Mek. Iya. Dan itu buat gua prestasi luar biasa ya dari Thiago Motta. Dia bisa menyulap tim Bolonya yang bisa dibilang ya pemainnya bisa dibilang sangat biasa ya, tidak ada Ya. pemain bintang tapi bisa finish di posisi zona Liga Champion. Hmm. Nah, sekarang justru oke lah saat ini Thiago Motta bakal naik kelas gitu kan ke Juventus. Tapi ya kalau gue jadi Thiago Motta, gue lebih baik bertahan di Bolonya ya karena sebuah kebanggaan lah ya. Setidaknya Ya. merasakan dulu lah bagaimana bisa membawa tim kecil seperti Bolonya bermain di Liga Champion. Dan masalahnya saat ini adalah dengan gabungnya Thiago Motta ke Juventus, nah sudah mulai muncul beberapa kabar pemain Bolonya bakal merapat ke Juventus. Nah ini gue ngebayangin musim depan Bolonya tampil di Liga Champion Ya. tanpa Thiago Motta dan pemain bintangnya mungkin beberapa beberapa akan cabut nih, bakal jadi kayak gimana nih Bolonya di Liga Champion musim Ya. depan nih Bro Mek. Gosipnya yang gantiin Mota di Bolonya siapa? Jangan-jangan Di Zerbi balik ke Liga Italia lagi, bro? Enggak ya? Nah, tapi nggak mungkin kayaknya kalau Zerbi ke Bolonya Bro Mek, penurunan penurunan ntar jadi. Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini Dan ngomongin nah, satu lagi nih Bro Mek nih yang oke, oke, menarik oke, oke. ada di Bayern Munchen nih, ya kan? Setelah Bayern Munchen memecat seorang Thomas Tuchel ya. Ya, Nah, cukup mengejutkan adalah munculnya nama Vincent Kompany yang jadi kandidat penggantinya. Nah, lu tau lah ya, Kompany kan musim ini bahkan tidak berhasil membawa Burnley selamat selamat. dari degradasi ya. Ya, Nah, tapi Pep Guardiola punya komentar menarik sih, dan Guardiola ini sosok yang sangat tepat lah mengomentari Bayern Munchen karena dia dulu pernah ngelatih Munchen dan kebetulan si Kompany ini juga pernah jadi anak asuhnya di City ya. ya, benar. Dan dia bilang, gue ngelihat si Kompany ini bagus kok sebagai pelatih karena memang terbukti sih di musim sebelumnya dia bisa membawa Burnley promosi ke Premier League ya Bro Mek Ya, ya. Meskipun akhirnya tidak lama, hanya berarti tidak sampai satu musim akhirnya bisa degradasi lagi. hmm, Dan menurut gue sih ya kita sama-sama kita lihat lah bagaimana seorang Kompany di Bayern Munchen karena dipastikan tekanan yang ia dapat bakal lebih besar. Tapi ini juga bisa menjadi pembuktian ya bahwa jika memang dia punya skill mumpuni sebagai pelatih, tentunya meramu tim Bayern Munchen bukan sebuah tugas yang sulit ya karena di Bundesliga pun musim depan Kompany punya tugas lumayan berat juga nih ya karena musim ini bagaimana Bayer Leverkusen bisa menjadi juara dan juga di Liga Champions bahkan justru Dortmund yang bisa sampai ke final bukan Bayern Munchen. ya.